for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, dimana laki-laki itu mainannya motor, bukan mainan perempuan atau mainin istri orang. Itu adalah konsep kita sebagai anak laki-laki. Sekarang saya mau bahas atau mengkupas tuntas mengenai karburator, karena banyak teman-teman mungkin ya ada yang nggak ngerti bagian-bagian karburator, fungsi-fungsi karburator, gimana sih setting yang baik dan benar. Maka yuk kita bahas si karburator. Jadi ini jangan dilihat mereknya ya, ini tadi mau saya tutup nggak bisa, ini saya pakai TK Racing. Jadi karburator itu adalah alat atau komponen motor yang fungsinya mengalirkan udara masuk ke sini, kemudian dihomogen atau diaduk dengan bensin, keluar lewat sini menjadi molekul udara dan molekul bensin. Nih. Nah, untuk karburator sendiri ini sebetulnya kalau kita lihat di sini, ini biasanya dipakai untuk di motor-motor 2 tak, karena di sini adalah jalur untuk oli samping masuk. Di sini masuk lewat sini, dia akan keluar lewat sini, oli sampingnya. Kalau di motor 2 tak itu pasti kan perlu oli samping. Nah, di sini dia masuknya. Nah, kalau dipakai di motor 4 tak, lebih baik ditutup yang rapat supaya tidak ada udara masuk palsu ke sini yang mengakibatkan angsa motor menjadi nggak stabil atau berantakan. Oke, kita mulai dari pertama. Jadi karburator itu komponennya kalau kita buka dari atas, ini ada perscape. Perscape ini fungsinya supaya mengembalikan scape karbu ke posisi semula setelah ditarik oleh grip gas. Jadi saat kita narik, dia akan rapat seperti ini, begitu kita lepas dia akan balik lagi. Ini fungsi dari perscape. Nah, perscape ini kadang-kadang kalau merasa keras atau bagaimana, jadi kadang-kadang ada perscape yang keras gitu saat kita buka grip gas terasa berat, itu biasanya karena perscape-nya berat. Ini bisa dipotong 2 ulir atau 3 ulir dari atas. Potong pakai tang potong, dirapikan lagi, baru dipasang. Itu biasanya akan menjadi solusi untuk grip-grip gas yang saat diputar agak seret, selain masalah terjadi karena kabel gas. Berikutnya ini scape. Jadi fungsi scape-nya ini adalah fungsi scape, dia menahan aliran udara masuk ke dalam karburator. Jadi aliran udara yang tidak diinginkan supaya tidak masuk ke karburator. Jadi pastikan selalu scape ini mulus, jangan ada baret. Karena kalau baret, ini saya masukin lagi, maka udara akan merembes dari sisi samping-samping, yang akhirnya mengakibatkan motor jadi langsamnya nggak enak. Itu salah satu problem. Nah, ini fungsinya adalah itu, mengatur supaya saat kita tarik gas dia naik turun, supaya udara maupun bensin bisa tercapai komposisi yang ideal. Berikutnya lagi ini ada jarum scape. Sebentar saya buka dulu. Untuk tipe karburator dengan scape model seperti ini, dia kayak gini. Ini cara cabutnya, pakai tang panjang, kemudian dicepit ya. Di sini cepit aja, tekan. Nah, dia keluar. Jadi dia plastik ini dia mengecil dan membesar seperti ini, mengunci. Dan juga di dalamnya
ada ini per. Ini jangan sampai hilang, kalau hilang akan repot sekali. Pastikan kembali ke tempat semula dulu. Oke, ini yang disebut dengan needle jet atau jarum skep. Kelihatan ya. Oke. Jadi jarum skep ini punya karakter. Jarum skep ini fungsinya untuk putaran tengah. Jadi saat grip gas, anggap ini adalah grip gas dari posisi samping. Dia akan berputar. Jadi saat posisi grip gas terbuka sekitar 1/8 atau 2/8, ini pilot jet yang bermain. Jadi kalau misalnya grip gas dilihat dari samping, pilot jet yang bermain di sini. Buka lagi, ini sudah dari needle jet atau jarum skep yang bermain. Dibuka lagi sampai full, maka full throttle atau main jet yang berjalan. Jadi putaran bawah disuplai oleh pilot jet, putaran tengah disuplai oleh needle jet atau jarum skep, putaran full dibuka oleh main jet. Nah, ini memiliki karakter juga. Jadi karakter dari si jarum skep ini biasanya dia akan gendut di atas, makin lama makin kecil ke bawah. Tapi saat kita raba, kita akan merasakan saat dari atasnya gendut nih, bagian atas ya, bagian atas gendut ke sini, dia akan mengecil. Nah, di sini mulai terasa nih mengecil. Berarti disinilah titik dari perpindahan pilot jet ke main jet. Nah, ini diatur di daerah sebelah sini. Cara gampangnya adalah, anggap ini adalah bagian dari main jet yang ada di karbu. Maka ini saat dia ditarik begini, dia masih belum mengecil karena yang berjalan masih pilot jet. Tapi begitu dia ditarik lagi, dia udah mulai mengecil. Nah, ini sudah perpaduan antara pilot jet dan main jet sedikit. Begitu ditarik full, maka yang berjalan adalah pilot jet dan main jet secara 100%. Jadi ini memiliki fungsi yang krusial sekali dalam mengatur flow dari bahan bakar. Nah, ini juga ditandai dengan ada klip ya. Sini ada klipnya. Nah, di sini ada klip. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya ada 5 klip di situ. Normalnya kita akan memakai klip di tengah. Nah, kita pakai klip di tengah, saya juga pakai klip di tengah biasanya. Apa sih fungsi dari klip ini? Jadi klip ini fungsinya adalah kalau kita taruh paling bawah, saat bukaan sedikit terbuka, maksudnya kita ngebuka grip gasnya lebih dikit. Ini sensitif ya teman-teman ya. Ini sensitif sekali. Bahkan turun 1 mili aja sudah mempengaruhi flow bahan bakar yang diatur oleh pilot jet dan main jet. Saat kita taruh di bawah, maka sebetulnya dia akan mengangkat sedikit. Si jarum skep ini udah mengangkat sedikit. Kalau kita taruh di bagian paling atas, maka dia akan menutup lagi, lebih ke bawah lagi. Jadi saat kita buka grip gas, ini main jet masih belum bermain. Jadi hanya murni pilot jet yang bermain saat kita taruh di atas. Tapi kalau ditaruh di tengah, maka dia di medium. Taruh di bawah, dia akan semakin sensitif. Baru ditarik dikit, maka main jet langsung bekerja. Ini fungsi dari si needle jet atau jarum skep. Ini krusial sekali. Jadi saran saya sih lebih baik taruh di tengah ya, supaya gas tetap smooth putaran atas maupun putaran bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini kita sekarang adalah mengkupas tuntas mengenai cara kerja dari karburator. Terutama karburator yang modelnya masih pakai skep. Karena karburator ada yang pakai vakum.
Walaupun dari sisi konsep sama, tapi ada beda cara kerja. Berikutnya ini adalah pelampung. Jadi pelampung itu kalau kita lihat dari samping, ini dia bisa naik turun. Ini turun, dia naik turun. Jadi kalau posisi begini, maka dia bensin akan masuk ke dalam mangkok karbu. Jadi disebutnya mangkok karburator, tempat di mana bensin ditampung. Jadi saat dia ke bawah, maka bensin akan keluar dari tangki menuju mangkok karbu. Saat dia naik ke atas, maka bensin akan tertutup dan tidak akan masuk ke dalam mangkok karbu sehingga karburator tidak banjir. Nah, ada beberapa case pemasangan karburator misalnya seperti ini lurus, di beberapa intake dia miring. Nah, ini kalau miring bagaimana? Tentu saja kalau miring akan mempengaruhi bahan bakar yang ada di mangkok karbu. Jadi usahakan teman-teman yang memakai karbu-karbu besar misalnya PE 24, 26, 28, usahakan posisi tetap lurus seperti ini. Jangan miring, karena begitu miring di sini air itu kan fluida harus tetap lurus. Maka ini akan mempengaruhi flow bahan bakar dari main jet, pilot jet ke luar dari karbu. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham ya teman-teman. Berikutnya ini pelampungnya nih, jarum pelampung. Biasanya jarum pelampung itu ujungnya karet. Ini karet dan di sininya aluminium. Di sini suka aus nih. Kalau aus biasanya ditandai dengan banjir. Jadi apa sih yang disebut banjir? Banjir itu adalah kelebihan bensin yang akan keluar dari sini. Dia karena kelebihan dia masuk ke sini, keluar lewat sini. Tuh, kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka bensin akan netes keluar terus. Dan yang kedua adalah motor jadi nggak enak saat dipakai karena kelebihan bensin. Yang berikutnya ini pilot jet. Saya akan bongkar dulu pilot jetnya. Ini pilot jet tiap-tiap motor beda-beda ya. Ini khusus di karburator jenis PE. Pilot jet ini fungsinya untuk mengatur bukaan gas yang full throttle atau bukaan penuh, ditarik penuh. Jadi mulai dari setengah ke terakhir buka seperti ini sudah main jet akan terbuka 100%. Nah, ini fungsinya si main jet. Jadi kalau teman-teman nyeting ditarik begini berebet atau tiba-tiba ngok, berarti kita harus memainkan main jetnya. Jadi jangan diatur di pilot jet, tapi diatur dari si main jet. Tapi juga pastikan bahwa ini jarum scape-nya ini di posisi yang baik ya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam pengucapan. Berikutnya adalah ini. Ini tempat dudukannya si main jet. Jadi main jet itu ada tempat dudukannya yang disebut dengan nozzle atau nozzle. Jadi kalau ini bisa kita buka juga. Nah, biasanya di nozzle ini ada lubangnya. Jadi lubangnya kecil-kecil. Di sini kalau punya saya ada 10 lubang keseluruhan. Jadi nanti semakin banyak lubang akan semakin bagus
pengadukan antara udara dengan bensin atau molekul udara bercampur homogen dengan molekul bensin dengan lebih baik. Jadi ini bisa bisa teman-teman upgrade juga dengan lubang yang lebih banyak. Ada yang 20 lubang, 28 lubang, bahkan sampai ada yang 30 lubang nozzle. Kenapa? Karena di main jet sendiri tidak ada lubangnya di samping-sampingnya untuk mencampur udara. Maka diperlukan nozzle yang ada lubangnya. Banyak kok di marketplace, harganya juga murah-murah, berkisar kalau nggak salah 30-50 ribu kemarin saya sempat lihat. Berikutnya adalah pilot jet. Pilot jet ini mengatur debit bensin dan udara di putaran rendah. Jadi diputar sekitar 1/4 putaran gas, maka yang bermain pilot jet. Nah, di pilot jet ini ada lubangnya. Kalau di main jet tadi nggak ada, maka di pilot jet ada. Ini yang mencampur udara dengan bensin. Dia akan lewat lubang ini udara dan dikeluarkan lewat sini semprotannya. Jadi semakin kecil atau semakin halus campuran udara dengan bensin akan semakin mudah dibakar oleh mesin. Biasanya ukuran-ukuran pilot jet ini kecil-kecil. Kalau saya lebih senang pakai pilot jet ukuran kecil. Kemarin saya pakai di mesin bore up Mio 150 cc pun saya cuma pakai ukuran pilot jet di 35. Nah, main jet yang agak besar. Karena saya lebih suka tarikan smooth di bawah, baru ditarik full, dia langsung naik RPM-nya. Berikutnya ini adalah air screw. Kalau ada yang bilang, atau ini buat nyeting angin. Ada di sebelah kanan karburator nih, dekat buat pengaturan dari siscape. Nah, air screw ini pasti ada temennya. Nih ada pernya. Jadi pastikan saat membuka air screw, pernya nggak hilang ya teman-teman. Karena kalau nggak ada per ini, maka dia akan bergerak sendiri saat kita jalankan motor. Muter ke kiri atau dia muter ke kanan, sehingga settingan akan berubah. Nah, si air screw ini yang mempengaruhi udara yang masuk ke pilot jet. Jadi, si air screw ini fungsinya adalah mengatur debit masuk. Jadi, udara akan masuk lewat sini. Kemudian menuju ke sekeliling dari si pilot jet dan masuk ke lubang-lubang ini. Nah, yang mengatur si air screw ini atau setelan angin ya. Jadi cara settingnya biasanya caranya adalah begini, diputar sampai full mentok sampai udah nggak bisa bergerak lagi, kemudian diputar ke kiri pelan-pelan sampai mesin teriak. Nah, itu berarti selesai. Jadi dibuka gasnya dikit, dibuka sekitar kurang dari 1/4 ya, atau 1/8 kalau saya bilang, dibuka sedikit sambil diputar di sini ke kiri. Begitu RPM naik deng, nah itu maka berhenti di situ, berarti udah pas. Begitu ya teman-teman semua. Nah, sedangkan kalau untuk yang pengaturan dari si ini, nah ini mengatur supaya tarikan mesin kan akan menarik, terjadi vakum di mesin, dia akan menarik udara dari sini, dan ini udara diatur dari si campuran bensin dan terutama dari main jetnya, dari si scape-nya. Tapi kalau yang dari sini untuk saat bukaan kira-kira segini. Nah, dibukanya dikit aja, segini. Nah, ini settingnya dari sini.
Yang terakhir adalah cuk. Jadi saat pagi hari biasanya kita kesulitan menyalakan motor, starter motor, ini dibantu cuk. Jadi saat cuk ini ditarik, maka yang di sini akan ketarik. Begitu ketarik, maka akan ada bypass bensin yang keluar dari sini. Bypass bensin akan keluar dari sini, sehingga akan membantu busi untuk membakar bensin yang agak lebih. Jadi penggunaan cuk ini sangat disarankan di pagi hari ketimbang kita memaksa dari starter motor. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan penjelasan saya mengenai komponen-komponen dari karburator ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Kalau video saya bermanfaat, tolong di like, share, dan di subscribe juga. Supaya nanti kalau ada updatean apapun mengenai motor, teman-teman bisa ikut mengikuti kelanjutannya. Sekian dari saya, jangan lupa pesan saya, laki-laki itu mainnya motor, bukan main perempuan, apalagi mainin istri orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.